Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Hanya Pengganti, episode 15, Suamiku Tercinta. Kamu siapa? Hana bertanya dengan nada tinggi. Dirinya sangat terkejut ketika ada orang yang bisa masuk ke dalam rumahnya. Perkenalkan Nyonya, nama saya Nia. Saya diperintahkan Pak Davin untuk menjadi pengawal pribadi Anda. Hana diam ketika mendengar ucapan wanita yang bertubuh tinggi dan tegap tersebut. Wanita itu memiliki rambut yang panjang dan rambutnya diikat ekor kuda. Aku tidak membutuhkan pengawal pribadi, Hana berkata setelah berhasil mengatasi rasa keterkejutannya. Kepala terasa begitu sangat sakit ketika melihat ulah suaminya. Ia sangat tidak mengerti apa tujuan Davin sesungguhnya. Namun, satu hal yang harus diwaspadainya, dirinya tidak boleh lengah sedikit pun. Hana tahu tujuan Davin menikahinya bukan untuk hal yang baik. Sebagai pria itu menjaganya dengan ketat seperti ini membuat dirinya semakin takut. Maaf Nyonya, saya tidak mendengarkan perintah Anda. Saya mendengar perintah Pak Davin. Pak Davin memerintahkan saya untuk menjadi pengawal pribadi Anda. Saya juga diperintahkan untuk selalu di dekat Anda. Nia berkata dengan sangat tegas. Dalam perkataannya memiliki penekanan yang tinggi. Ingin rasanya Hana mukul kepala wanita itu dengan tas saat ini dipakainya. Wanita yang dikirim suaminya sama tidak sopan dengan suaminya. Apa Anda sudah mengerti Nyonya? Tanya Nia. Hana menatap tajam wanita berdiri di depannya. Ingin rasanya ia meremas mulut wanita tersebut. Bos dan anak buahnya sama saja, sama-sama menyebalkan, Hana berkata dalam hatinya. Ini barang-barang diberikan Pak Davin untuk Anda. Wanita itu menunjukkan kotak yang berisi printer, kemudian tas yang berisi laptop, dan kemudian paper bag. Saya tidak memintanya, Hana menolak. Ia sudah tidak ingin menambah hutang lagi. Saya hanya diperintahkan Pak Davin untuk memberikan barang ini kepada Anda. Saya tidak menerima penolakan dari Anda. Sebaiknya Anda katakan saja langsung kepada Pak Davin bila Anda tidak menerimanya. Ditelannya air ludah yang terasa kelat ketika mendengar ucapan wanita yang akan menjadi pengawal pribadinya. Hana tidak bisa berkata-kata lagi saat mendengar ucapan pengawal pribadinya. Ini struk barang milik Anda. Nia memberikan struk belanja kepada Hana. Hana mengambil struk belanja yang diberikan Nia. Kakinya gemetar ketika melihat total belanjanya. Laptop 27 juta, printer 6.200.000, iPhone Apple 22 juta. Hana baca harga tertera di struk belanjanya dengan mata yang melotot. Iya Nyonya, Pak Davin minta saya untuk memberikan Anda barang yang memiliki kualitas terbaik. Nia tersenyum. Jadi, ini kamu yang belinya? Hana membesarkan matanya dan mengeraskan suaranya. Ia sudah tidak mampu menahan rasa marah dan emosinya melihat wanita bertubuh tinggi tersebut. Benar Nyonya, ini sesuai perintah Pak Davin. Hana sudah tidak sanggup untuk berdiri. Ia terduduk di sofa berwarna putih tersebut. Tangannya masih gemetar memegang tas struk di tangannya. Anda diminta Pak Davin untuk menghubunginya Nyonya, Nia mengingatkan. Hana hanya diam tanpa bisa berkata-kata. Ia masih mengatur tingkat emosinya saat ini. Mengapa hidupku bisa seperti ini? Harapan untuk terlepas dari pria menjadi suaminya terasa semakin kecil. Bahkan untuk sekedar menikmati hari dengan lepas sesaat ketika sedang di kampus tidak akan dirasakannya. Anda boleh menggunakan ponsel Anda, Nia memberitahu Hana. Hana masih diam tanpa berkata satu kata pun. Pak Davin minta Anda untuk menghubunginya melalui panggilan video call. Nia kembali berbicara. Ketika dilihatnya Hana hanya diam dengan menundukkan kepalanya.
Ini nyonya, ponsel Anda. Nia mengeluarkan kotak ponsel dalam paper bag. Ia meletakkan kotak ponsel itu di atas meja yang berada di depan Hana. Hana ingin menangis ketika melihat kotak ponsel miliknya. Dengan tangan gemetar, Hana memegang kotak ponsel itu dan mengeluarkan ponsel dari dalam kotaknya. Anda bisa langsung menghubungi nomor ponsel Pak David. Hanya ada satu kotak telepon tersimpan di ponsel Anda. Nia memberitahu. Hana buka ponsel yang tidak memiliki kode pengaman tersebut. Dibukanya kontak telepon. Ya ampun, dasar nggak waras. Sejak kapan aku cinta dia? Mana mungkin aku menyimpan nomor ponsel dia seperti ini. Hana tidak terima ketika melihat nama yang tertera di layar ponselnya. Suamiku tercinta. Ia geli sendiri ketika membaca nama tersebut. Hana memandang Nia yang berdiri di depannya. Ternyata dia sama-sama tidak waras seperti bosnya. Aku yakin ini ulahnya. Hana kemudian menghubungi nomor ponsel suaminya melalui panggilan video call. Dengan cepat semangat video call yang dilakukannya diangkat oleh David. Hana diam ketika melihat wajah tampan suaminya yang saat ini memenuhi layar ponselnya. David tidak sangat gagah dengan posisi duduk yang tegap. Entah apa yang harus diucapkannya saat ini. Mau marah sudah pasti. Ingin sekali menolak apa yang diberikan suaminya. Namun Hana tidak berani melakukan itu. Pada akhirnya ia frustasi sendiri. Hana memandang dasi yang dipakai suaminya. Dasi yang terpasang di leher David terlihat tidak rapi. Ia tidak mengerti mengapa itu tidak membenarkan sendiri dasinya. Hingga sampai saat ini tidak ada satu kata pun terucap dari bibirnya. Ia hanya diam menatap wajah pria yang begitu sangat menyebalkan menurutnya. David diam ketika menatap wajah istrinya yang saat ini menatapnya. Apakah kamu merindukanku, istriku, sehingga kamu hanya ingin menatapku saja? David berkata dengan sangat manis. Mata Hana terbuka lebar ketika mendengar ucapan suaminya. Ya ampun, apa dia lagi dirasuki jin? Saat ini, Hana berkata dalam hati. Ada apa sayang? Kenapa diam saja? Apa kamu hanya ingin menatap wajah tampan milik suamimu saja, istriku? David tersenyum dengan penuh karisma. Hana masih belum berkata apa-apa. Ia sangat kaget melihat sikap suaminya. Ada rasa takut yang dirasakannya. Ia takut David dengan sengaja menjebaknya. Apa kamu sudah melihat namaku di kontak teleponmu? David tersenyum tipis. Iya, jawab Hana dengan gugup. Aku ingin kau memanggilku seperti itu. David tersenyum. Apa ini benar-benar tuh? Hana diam tanpa melanjutkan ucapannya ketika David meletakkan jari telunjuknya di bibirnya. David beri isyarat agar Hana tidak melanjutkan ucapannya. Tentu saja istriku, kamu sudah menerima semua barang yang aku belikan. Sudah, ini ponselnya juga sudah dipakai. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.